wabarakatuh. Ini kok sepertinya kayak resmi kayak gitu ya, Ibu ya. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu ya. Jadi nama saya Juni. Jadi ini Bu Agustin. Jadi kami berdua itu gurunya Yufran dulu waktu SMA. Kamu angkatan berapa, Yuf? 2016 ya. Berarti saya udah tua ya. Jadi Yufran ini murid kami dulu ketika masih masa berpuluh-puluh tahun yang lalu itu, yang sudah menurut saya sangat relevan kapanpun. Itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi bukan untuk pinter nih, karena anak itu sudah punya dasarnya sendiri-sendiri, sudah pintar dari sananya, sudah cetakannya dari Allah itu sudah pintar. Jadi kita tinggal membimbing biar mereka itu biar selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat nanti lakunya, karakternya atau hidupnya nanti tumbuh kembangnya itu sesuai dengan kodrat anaknya itu gitu. Jadi bukan kita yang membentuk ya, bukan seperti kertas kosong yang bebas kita coreti apa saja, tidak. Tapi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, tugas kita adalah membimbing sebagai orang tua. Nah, kemudian ini kalau dari Pak Iwan Sahrir ini, dirjen kita, fondasi belajar itu ada 6 ini. Yang pertama adalah belajar nilai agama, budi pekerti, moral ya, karena kita fitrah seorang anak itu ya ke Tuhan ya, pertama kali itu. Yang kedua adalah belajar keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu nanti banyak sekali bisa kita diskusikan nanti. Apa saja keterampilan sosial yang harus dikuasai oleh anak-anak. Ketiga adalah belajar kematangan emosional. Mungkin banyak berita-berita atau banyak di media sosial yang kasus-kasus yang kaitannya itu sekarang dengan apa-apa sedikit kok mental health, apa-apa sedikit kok ada depresi lah, apalah seperti itu yang membuat kita sangat miris. Nah, sebetulnya intinya itu mereka kurang matang dalam emosinya itu, emosionalnya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Berikutnya ada belajar aspek kognitif. Nah, mungkin selama ini kita hanya fokusnya di kognitif saja. Ketika nilainya bagus, rapotnya bagus, oke. Tapi ternyata masih banyak hal yang lain selain yang kognitifnya. Berikutnya belajar aspek motorik. Motorik itu anak-anak sekarang itu banyak anak yang mager, banyak anak yang suka rebahan, hidupnya di dunia maya. Nah, jadi motoriknya kurang terbangun. Kemudian yang paling penting kalau menurut saya adalah merawat kecintaan belajar itu sendiri. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi fondasi belajar, hanya mungkin nanti penerapannya yang agak ribet ya Bu ya. Nah, berikutnya adalah sebelum kita untuk masuk ke bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak itu bisa belajar dengan bahagia. Nah, kita sebagai orang tua itu harus memenuhi kebutuhannya dulu. Begitu. Jadi kebutuhan anak harus kita penuhi dulu biar anak itu menjadi anak yang utuh, bukan anak yang anak yang jiwanya kosong seperti itu. Nah, jadi kebutuhan dasar anak-anak itu apa saja sih? Di situ ada 4. Yang pertama itu hak hidup, yang pasti ya, kita sebagai orang tua harus ya ngasih makan, ngasih tempat tinggal segala macam sehingga dia bisa hidup dengan aman, dengan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian adalah hak tumbuh kembang. Tumbuh kembang itu dengan misalnya kita memberikan stimulus sesuai dengan usianya, kita memberikan pendidikan termasuk pendidikan agama, pendidikan yang formal, yang lain itu di tumbuh kembang. Terus yang ketiga adalah hak mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari rasa aman yang terutama mungkin
karena kita hidup di negara yang aman-aman saja, kadang kita malah gimana ya, mengabaikan itu. Tapi maksudnya perlindungan di sini, anak itu tetap harus dilindungi dari psikologisnya, dari mungkin pergaulan sosialnya. Nah, itu juga kita sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Berikutnya adalah hak untuk berpartisipasi. Nah, anak-anak kalau dari kecil itu sudah kita libatkan, sudah kita ajak untuk berpartisipasi, tidak hanya manut saja, itu nanti besarnya dia akan jadi anak yang punya prinsip, nggak mudah terpengaruh oleh orang lain, nggak mudah ibaratnya terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik seperti itu. Jadi itu hal yang harus kita asah juga dari kecil. Jadi misalnya kita membuat aturan di keluarga, itu anak harus juga paham, oh aturan ini kenapa sih kok dikasih ke saya, harus ada kesepakatan dulu sehingga anak itu nanti otomatis bisa patuh begitu. Nah, itu hak untuk berpartisipasi. Nah, ini saya ambil dari konvensi hak anak itu. Jadi kalau dibuat seperti bagan itu, jadi fisik biomedis itu yang ada hubungannya dengan fisik ya, makan, gizi dan sebagainya, kemudian kasih sayang, stimulasi atau rangsangan. Nah, itu harus kita penuhi dulu. Kalau itu masih ada yang kurang, tentunya nanti anak-anak tidak akan bisa maksimal. Nah, kemudian berikutnya adalah masih dengan kebutuhan dasar. Ini penjabarannya. Jadi ada asuh, ada asih, ada asah. Nah, asuh ini yang biasanya kebutuhan dasarnya, maksudnya yang ada hubungannya dengan fisiknya. Apakah kita sudah memberikan makanan yang benar-benar mereka butuhkan, atau mungkin kita loskan untuk makanan yang jajanan yang tidak sehat, untuk junk food dan sebagainya. Ataukah kita sudah memberikan pemahaman kesehatan kepada anak-anak kita, karena anak-anak harus paham juga biar bisa memilih. Misalnya dia nanti di sekolahan ada banyak orang jual makanan, dia akan pilih makanan yang mana atau jajanan yang mana yang baik untuk tubuhnya, itu biar dia juga bisa memilih gitu. Jadi kalau melihat anak-anak sekarang, karena kami backgroundnya ini anak dari guru SMA, anak-anak SMA itu banyak yang lagi ngetren ini yang sakit lambung. Ya, beberapa murid kami itu sampai tidak sekolah, sampai tidak bisa melanjutkan itu ya gara-gara itu sakit lambung. Sakit lambung itu kalau sudah kena lambung itu biasanya dia sebenarnya dari psikisnya, stres dan lain-lain, itu overthinking dan lain-lain itu. Terus yang kedua ya itu tadi dari pola makannya yang suka makan yang pedes-pedes, yang terlalu kecut, yang terlalu manis. Nah, itu yang nanti akan menghambat perkembangannya juga. Dan biasanya itu ya tahunya nanti atau ketahuannya atau parahnya itu pada saat SMA. Padahal mungkin dia dari kecil gitu, dari kecil sudah suka jajanan yang micin-micin atau yang tidak sehat seperti itu. Jadi nanti terakumulasi sudah SMA baru terasa gitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah asih atau kebutuhan emosional atau kasih sayang atau bonding, kedekatan antara orang tua, komunikasi dengan orang tua. Tidak juga sedikit anak-anak kami itu, murid-murid kami yang sepertinya kalau dilihat dari luar ya keluarganya harmonis-harmonis saja, bapak ibunya ya utuh, bukan yang berpisah atau bagaimana, tidak. Tapi anak ini bahkan ada kemarin ini baru saja sedang kami tangani, itu ada yang suka barkote katanya, suka menyayat-nyayat tangannya. Nah, padahal ketika kami selidiki dari keluarganya, keluarga mampu, dari ekonomi tidak masalah, bapak ibunya masih utuh, bukan yang berpisah atau gitu, bukan.
bahkan bapak ibunya itu juga di rumah, punya usahanya itu di rumah, jadi setiap hari juga bertemu. Kenapa kok anaknya bisa seperti itu gitu, bisa sampai tangannya itu dari mulai singkat, jadi teman-temannya tuh bilangnya itu kayak barcode gitu, sampai dia itu di video ketika darahnya itu mengucur banyak sekali, itu di video begitu. Nah, ini adalah mungkin contoh anak yang jiwanya kosong itu. Mungkin dia kurang bondingnya dengan orang tua, mungkin dia tidak punya tempat untuk bisa mencurahkan perasaannya, mungkin dia tidak bisa meregulasi emosinya.